Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bersyukur sekali bahwa kita boleh sekali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Renevoy, Arwo Bebie, Onomi, untuk semua yang sudah mengambil bagian di kesempatan pagi hari ini. Tuhan memampukan kita untuk memahami bagian-bagian firman Tuhan, belajar darinya. Saya akan membaca untuk kita dan hari ini kita ada pada kitab Mazmur pasal yang ke-18. Demikian Mazmur pasal 18 untuk kita berbunyi nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan. Hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku tempat aku berlindung, perisaiku tanduk keselamatanku kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkat maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya, air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya bersama hujan es dan api bara. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia. Karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah.
Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kau kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia menganugerahkan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Demikian bagian-bagian Alkitab dari kitab Mazmur pasal yang ke-18, sangat panjang, ada 51 ayat. Dan itulah kebesaran, kekuatan, kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian Alkitab kitab Mazmur pasal 18 ini sangat panjang karena ada 51 ayat, maka saya mencoba membaginya per bagian dengan tema-tema kecil yang juga saya coba pahami dan ingin bagi untuk kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Nah, Mazmur pasal 18 ini juga dituliskan di dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 51. Sehingga Mazmur pasal 18 itu adalah pengalaman Raja Daud bagaimana ketika ia dibebaskan dari musuhnya yaitu Saul. Kita bisa lihat itu dituliskan pada ayat yang pertama tentang siapa sesungguhnya dan untuk apa Mazmur ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya coba untuk membagi Mazmur pasal 18 ini ke dalam 3 bagian besar, yang dimana di dalam bagian-bagian yang besar kita akan menemukan nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran di bagian-bagian kecil yang terdapat pada Mazmur pasal 18 ini. Nah, mari kita perhatikan, saya mengajak kita memulai pada bagian pertama. Bagian yang pertama dalam doa Daud adalah di Mazmur pasal 18 ini, bagaimana ia menceritakan pemeliharaan Allah. Allah yang memelihara dia dan kemudian ia membuat simbol tentang Allah itu, ia menggambarkan Allah itu seperti apa. Nah, kita tahu sekali bahwa Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud selalu ia membuat metafora atau gambaran-gambaran dari pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan Allah selama ia menjalani hidupnya baik sebagai raja maupun juga dari pelajaran pengalaman dari masa kecilnya. Nah, kita lihat ada beberapa simbol sekaligus yang dipergunakan dan itu dituliskan di ayat yang ketiga, dan bagian-bagian lain dalam ayat seterusnya. Nah, saya coba membuat daftar dari simbol-simbol itu dan saya menemukan ada 6 lambang dari Allah yang diceritakan oleh Daud pada Mazmur bagian ini. Yang pertama adalah dia katakan Allah adalah bukit batu. Tentu saja kita tahu bahwa dalam pengalaman bangsa Israel, dalam pengalaman Raja Daud, gunung batu itu menyimbolkan atau dipakai sebagai lambang kekuatan Allah. Allah adalah gunung batu, bukit batu. Ini artinya Allah adalah tempat atau jaminan dari keamanan yang sangat jelas.
Karena bukit batu tidak goyah, bukit batu tidak berpindah, kekuatan bukit batu itu jelas, maka Allah adalah bukit batu merupakan jaminan kekuatan yang sangat jelas yang digambarkan oleh pemazmur, oleh Daud tentang siapa Allah bagi dirinya dalam doa ini. Jadi doa itu dimulai dengan ucapan syukur keagungan kepada Allah, doa di Mazmur pasal yang ke-8 ini. Karena itu kita hubungkan seperti juga doa Bapa kami. Waktu Yesus memulai dengan doa Bapa kami, Yesus mengajar murid-muridnya untuk memulai dengan berdoa mengagungkan Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan di sini Raja Daud memulai dengan mengagungkan Allah dengan lambang-lambang yang ia tahu itu merupakan keagungan, kebesaran daripada Tuhan Allah. Sesudah bukit batu, ia mengatakan, engkaulah kubu pertahananku. Berulang kali dia menjelaskan tentang kekuatan Allah. Kubu pertahanan adalah tempat perlindungan dan keselamatan. Bukit batu, kemudian kubu pertahanan, tempat seperti tembok-tembok pertahanan. Ini luar biasa sekali. Engkaulah penyelamatku. Bukan hanya gunung batu, bukan hanya kubu pertahanan, tetapi penyelamat. Penyelamat di sini itu berhubungan dengan yang bergerak. Jadi kalau bukit batu, kubu pertahanan itu simbol dari kekuatan Allah yang tinggal tetap, yang ada di tempatnya, tetapi penyelamat itu berhubungan dengan yang bergerak, yang ikut serta dalam proses keselamatan. Jadi Allah digambarkan oleh Daud dengan lambang bukan hanya gunung batu, bukan hanya kubu pertahanan, tetapi sekaligus merupakan penyelamat, subjek yang bergerak, subjek yang bekerja untuk keselamatan dari Raja Daud, dari sang pemazmur ini. Nah, lalu kemudian tidak hanya sampai di situ, tapi ia kemudian juga bercerita, engkaulah perisaiku. Nah, perisai itu berhubungan dekat langsung dengan tubuh. Jadi saya juga coba membayangkan kalau gunung batu, kubu pertahanan itu berarti jauh atau kelihatan di tempatnya. Tapi kalau perisai itu berarti mengikuti. Jadi penyelamat itu bergerak bersama, ikut bersama dalam proses. Pokoknya terlibat penuh dan perisai itu benar-benar dekat sebagai pelindung perisai. Dan tanduk keselamatanku. Lalu kota bentengku. Perisai itu ada di antara Allah, ada di antara Daud dan musuhnya, ada di tengah-tengah, ikut saat proses peperangan terjadi, benar-benar ada di dalam dirinya. Kalau batu, kubu itu kita lari ke sana untuk bersembunyi, berlindung, tetapi perisai itu benar-benar dipegang dan ada di tubuh sang pemazmur. Nah, inilah gambaran dari Daud tentang siapa Allah. Karena itu sebelum ia menceritakan hal-hal yang lain, sebelum ia bercerita tentang bagaimana Tuhan Allah membelanya, mengapa Tuhan Allah mendengarkan dia menjadi pembela perisainya, dia lebih dulu memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah pengalaman yang kita belajar di hal yang pertama, yaitu dalam doa-doa kita. Memang kita pasti ingin menyampaikan isi hati kita, keluhan kita, harapan kita, keinginan-keinginan kita. Tapi mari kita belajar untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di sekeliling kita. Bagaimana kita berlindung pada Tuhan dengan mengagungkan Tuhan. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan lebih dahulu di depan. Karena Allah kita adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang agung, sehingga kita memulai untuk mengagungkan Tuhan. Itulah doa dalam ucapan syukur, doa kepada Allah yang kita pelajari dari apa yang dialami oleh Raja Daud dalam pengalamannya di kitab Mazmur pasal yang ke-18 ini. Yang kedua, saudara, mari kita perhatikan setelah ucapan syukur kepada Allah, lalu kemudian tema kita untuk bagian pertama saya ingin membagi, yaitu berserulah kepada Allah dalam kesesakan. Nah, ini yang disampaikan. Ketika Allah yang digambarkan oleh sang pemazmur itu, bagaimana ia hadir, bagaimana ia ada di dalam hidup sang pemazmur sebagai penyelamat. Lalu kemudian kita perhatikan bagaimana ia menceritakan Allah dalam hidupnya, Allah yang membelahnya. Kita mulai melihat dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20.
Kalau di ayat 1 kita menemukan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7, tapi secara khusus ayat 3 dan 4, bagaimana sang pemazmur menggambarkan Allah sesungguhnya bagi dirinya. Sekarang kita melihat bagaimana sang pemazmur menggambarkan Allah dan kuasanya, Allah yang berkuasa. Dan dalam kekuasaan itu bagaimana Allah hadir, cara Allah hadir, cara kita melihat Allah atau kehadiran Allah dalam situasi atau di saat ia menjadi pembela bagi sang pemazmur. Saya merangkum gambaran sang pemazmur dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20, bagaimana ia menggambarkan Allah yang hadir, bagaimana ia menceritakan, sang pemazmur cerita tentang Allah yang kelihatan itu. Dia ceritakan bahwa Allah itu kelihatan di dalam seluruh alam ini, keadaan alam yang mengamuk, keadaan alam yang goncang. Di situ ia bilang dasar-dasar bumi gemetar ketika mukanya menyala-nyala, asap membumbung keluar dari hidungnya. Nah, ini bagaimana sang pemazmur menceritakan tentang Allah yang hadir itu. Ketika ia menekukan langit, lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Jadi Allah bisa menekukan langit dalam kekuatan kuasanya. Lalu saya juga membayangkan ketika kita mendengar bunyi guntur, kilat, petir, begitulah sang pemazmur menggambarkan Allah yang kelihatan itu, Allah yang hadir itu di atas muka bumi ini. Sinarnya di hadapannya, hilanglah awan-awan bersama hujan es dan bara api. Nah, Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka, kilat bertubi-tubi sehingga mereka dikacaukan. Nah, inilah gambaran dari kehadiran Allah. Nah, karena begitu saya membayangkan, berarti ketika ada guntur, kilat, hujan deras, angin yang kencang, atau keadaan alam yang kita bilang seperti bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, itu menandakan bahwa Allah sedang bekerja. Allah hadir di keadaan-keadaan seperti itu. Memang mungkin kemudian kita akan bertanya, oh ya, kalau begitu Tuhan Allah marahkah dengan manusia sehingga alam ikut serta atau digunakan oleh Allah untuk menjadi tanda bahwa Allah sedang murka, Allah sedang marah pada manusia saat ini. Nah, itu yang diceritakan oleh Alkitab sehingga kita dapat mengiyakannya. Kita dapat, oke, ya benar bahwa seperti diceritakan oleh Alkitab, begitulah kehadiran Allah di bumi dengan menggunakan seluruh situasi alam yang ada. Nah, ini yang kita pelajari di bagian yang kedua, bagaimana Allah hadir dalam murka dan kemarahannya untuk membelah orang-orang benar di sekelilingnya dan menghanguskan atau menghancurkan, memusnahkan orang-orang yang tidak benar atau menghanguskan, memusnahkan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Karena kita akan lihat bagaimana Tuhan kemudian menunjukkan pembelaannya terhadap orang yang dikasihinya. Itu kita lihat di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Bagaimana sang pemazmur menulis tentang alasan mengapa Tuhan membelanya. Sehingga kalau kita kaitkan ke bagian yang kedua tadi tentang bagaimana alam menjadi tanda simbol dari kehadiran Allah yang murka, Allah yang marah, atau Allah yang sedang membelah orang-orang yang benar yang hidup di hadapannya dalam kebaikan-kebaikan dengan alasan-alasan mengapa Allah membelah atau mengapa Allah berpihak pada orang-orang yang benar. Nah, saya mengajak kita melihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah alasan Tuhan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang benar. Ini saya coba catat di ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Di ayat 21 sampai dengan ayat 30, bagaimana kita menemukan alasan Tuhan melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang benar. Di sini kita lihat bahwa ia mengatakan Tuhan membalas sesuai kebaikan. Tuhan membalas sesuai kebenaran, Tuhan membalas sesuai kejujuran, Tuhan membalas sesuai dengan perlakuan-perlakuan mereka atau perlakuannya
yang menurut, yang ikut pada ketetapan-ketetapan hukum Tuhan, dia yang setia dan berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah alasan-alasan Tuhan membelanya, Tuhan berpihak kepadanya. Ini yang disampaikan dan kita catat itu terdapat pada ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mari kita lihat dua bagian ini. Bagian yang kedua, yang pertama tadi sudah, yaitu bagaimana kita memulai doa kita seperti yang dilambangkan atau diceritakan oleh sang pemazmur, memulai dengan menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan lambang-lambang yang melukiskan Allah di dalam pengalaman hidupnya. Dan bagian kedua yaitu kehadiran Allah di atas muka bumi ini atau di atas dunia, di bumi, dalam tanda-tanda alam yang kelihatan. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian yang bagi saya itu bagaimana Allah hadir di tengah-tengah bumi di ayat yang ke-10. Ia menekukkan langit, lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ketika kita bilang ia menurunkan langit, lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya, dalam beberapa tafsiran ini dirujuk atau diarahkan, ditunjukkan ke hidup perjanjian baru, bahwa kekelaman itu tunduk di bawah kaki Yesus ketika Yesus turun ke dalam dunia orang mati, sehingga murka Allah terhadap dunia dalam kekelaman atau kematian itu kemudian dikalahkan oleh Yesus Kristus, dan Yesus bangkit mengalahkan kuasa maut. Sehingga itu yang kita terima. Bagaimana kita dapat menjelaskan di dunia kita hari ini atau konteks kita dalam percaya kepada Yesus Kristus di hari ini tentang Allah yang murka, Allah yang marah, Allah yang meremukan atau Allah yang menghancurkan musuh-musuh dari orang-orang yang dikasihi Allah. Jika di dalam perjanjian lama Allah itu menunjukkan seluruh murkanya, seluruh pembelaannya melalui alam ini, maka kemudian dalam konteks kita hari ini ketika kita ada dalam situasi bencana alam, kita juga dapat memahami dalam dua bagian, dalam dua sisi, bahwa sisi yang pertama adalah berlaku bagi mereka yang tidak mengasihi Allah, berlaku bagi mereka yang tidak hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau ketetapan-ketetapan Tuhan, berlaku bagi mereka yang tidak hidup tulus, berlaku bagi mereka yang hidupnya bercela, yang hidupnya itu sesuai keinginan hatinya. Bagian ini sebagai murka Allah yang menggunakan alam, tanda-tanda alam sebagai murka Allah. Tapi bagi orang-orang yang mengasihi Allah, kita yang mengasihi Allah, ketika kita melihat bagaimana alam menunjukkan tanda-tanda tertentu, itu menandakan bagi kita bahwa Allah hidup sejak dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu simbol kehadiran Allah seperti bencana alam, simbol kehadiran Allah yang murka seperti dalam bencana alam, dan kehadiran Allah seperti guntur kilat yang menyambar, itu mengingatkan kita bahwa Allah itu ada dan berkuasa. Mengingatkan kita yang percaya kepadanya untuk tetap harus terus bergantung pada Allah. Tetap harus terus hidup dalam kebaikan-kebaikan. Tetap harus terus mengakui bahwa Allah berdaulat atas seisi dunia ini. Sehingga kita tidak lupa bahwa kalau di zaman perjanjian lama Allah hadir dengan tanda-tanda ini sebagai tanda pembelaannya, di zaman ini pun Allah hadir dalam tanda-tanda itu sebagai tanda pembelaannya. Nah, karena itu saudara-saudara, alasan-alasan mengapa orang benar, alasan-alasan mengapa sang pemazmur dibela atau Allah ada di pihaknya, menjadi juga bagian pelajaran kita bahwa Allah yang sama masih hidup, masih ada sampai pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu ketika kita hidup dalam kebaikan-kebaikan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kejujuran, perlakuan-perlakuan yang baik menurut ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, kita tetap akan menerima kasih sayang Tuhan dalam kesetiaan Tuhan. Itu yang kita pelajari dalam kaitan dengan bagian yang kedua dan bagian yang ketiga dari bagaimana Allah hadir di dunia ini dan alasan-alasan mengapa
Allah memihak pada orang-orang tertentu seperti Daud dalam Mazmur ini. Nah, lalu mari kita lihat bersama bagian ini, bagaimana Tuhan kemudian diagungkan oleh sang pemazmur sekali lagi setelah ia melihat atau mengalami bagaimana Tuhan membelanya, bagaimana Tuhan berpihak padanya. Dan bagian ini saya coba temukan bagaimana Allah hadir dan kemudian menunjukkan pada sang pemazmur atau Raja Daud bagaimana pembelaannya, dan ia kemudian langsung mengalami bagaimana proses Allah bersama dengannya dalam menghadapi situasi yang ia sebut sebagai musuh dari Saul dan orang-orang yang memusuhinya. Nah, ini saya catat dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-50. Ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-50 saya kasih tema kecil, cara Allah menguatkan orang yang benar dalam mengalahkan musuh-musuh. Cara Allah menguatkan orang-orang benar menghadapi musuh-musuh. Dan secara khusus untuk sang pemazmur adalah cara Allah menguatkan sang pemazmur mengalahkan para musuhnya. Di sini perhatikan ayat 31, dia catat luar biasa baik sekali. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah, ini dia. Tadi kita sudah dengar bahwa bagaimana sang pemazmur melukiskan, melambangkan Allah dengan hal-hal tertentu yang bagi dia itu adalah Allah yang nyata di dalam hidupnya, dan dia kemudian mengakui itu pada ayat yang ke-31. Allah menjadi perisai, mengikat pinggang dengan keperkasaan, menguatkan kaki dan tangan, dan juga memberi keteguhan, meneguhkan dan menguatkan serta menghancurkan, meremukkan musuh-musuhnya, musuh-musuh dari sang pemazmur ini. Nah, saudara, bagaimana cara Allah ini sang pemazmur menggambarkannya dengan sangat bagus sekali. Saya juga kemudian mengingat bagaimana ketika Daud waktu masih kecil datang menghadap Saul dan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ketika mereka berperang melawan Goliat, lalu Saul mau memakaikan pakaian perang milik Raja Saul kepada Daud, tapi Daud kemudian tidak sanggup menggunakan pakaian itu. Dan ini bagaimana Raja Daud melambangkan cara Allah sendiri bekerja untuk melengkapi melengkapi Raja Daud dalam pengalamannya menghadapi musuh-musuh. Jadi ketika ia menceritakan di bagian awal bahwa Allah adalah bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamat, perisai, dan seterusnya dengan lambang-lambang kebesaran yang ia berikan menggambarkan Allah. Sekarang di bagian ini dia menceritakan bagaimana Allah sendiri bekerja. Jadi engkau memakaikan perisai, menjadi perisai bagiku dan mengikat pinggang dengan keperkasaan. Jadi Allah langsung bekerja sendiri. Lalu menguatkan kaki, meneguhkan dan menguatkan kaki, meremukkan musuh. Nah, meninggikan Daud di atas musuh-musuhnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di bagian ini secara khusus di ayat yang ke-50, dia sebagaimana di ayat 10 tadi dalam tafsiran-tafsiran dihubungkan kepada Yesus Kristus di zaman perjanjian baru, pada hidup kita di perjanjian baru. Karena itu setiap orang yang berlindung kepada Allah, bukan hanya saja raja, tetapi setiap orang yang berlindung kepada kepada Allah, setiap orang yang percaya kepada Allah, bayangkan bahwa Allah sendiri bekerja mengikat pinggang kita, Allah sendiri bekerja menguatkan kaki kita, Allah sendiri bekerja meneguhkan keyakinan-keyakinan kita. Allah sendiri akan mengangkat kita berdiri di atas musuh-musuh kita, membuat kita menjadi lebih kuat daripada musuh-musuh kita, meninggikan kita daripada musuh-musuh kita. Dan itu di ayat yang ke-51 dijelaskan, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setianya kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan keturunannya. Dan Yesus Kristus ada di dalam keturunan Daud, sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah pun akan menerima bagiannya. Orang yang menaruh harap dan percaya kepada Allah
akan ditinggikan. Allah akan mengikat pinggang kita, menguatkan kita, meninggikan kita di atas musuh-musuh kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ini hal-hal yang ingin saya ajak kita pelajari pada kitab Mazmur pasal yang ke-18. Sangat banyak dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-51. Tapi ada 3 hal besar yang kita pelajari pada bagian ini di bawah tema berserulah kepada Allah dalam kesesakanmu. Berserulah kepada Allah dalam kesesakanmu. Di bagian ini kita pelajari bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dengan simbol-simbol yang diceritakan, lambang-lambang yang diceritakan oleh sang pemazmur. Mari kita juga belajar untuk melihat Allah yang hadir di alam sekeliling kita. Allah yang benar-benar menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita, dalam kesetiaan kita. Jika kita telah menyadari kehadiran Allah, kita pasti juga akan mengakui kebesaran dan keagungan Allah di seluruh alam semesta ini. Nah, secara khusus ketika Allah hadir dan mengguntur dalam kilat, dalam badai, bagi kita orang yang percaya itu bukan merupakan simbol dari murka Allah bagi kita, tapi itu simbol dari kekuatan Allah bahwa Allah hidup selama-lamanya, berkuasa selama-lamanya dengan seluruh keperkasaannya yang nyata di alam semesta ini. Saya ingat satu lagu yang berbunyi, ya Tuhanku, bila ku terpesona, mengagungkan, melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ketika guntur, kilat, angin, hujan, badai, kita tahu bahwa Allah sedang hadir, Allah sedang ada menjadi pembelah bagi orang-orang yang hidup dan benar di hadapannya. Bagi orang-orang yang hidup tulus dan jujur di hadapannya. Karena itu kita percaya dan terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran. Kita percaya dan hidup dalam kebenaran-kebenaran. Supaya Allah mengangkat kita lebih tinggi dari situasi musuh-musuh kita. Sebab orang yang berjalan bersama dengan Allah akan dipelihara oleh Allah. Orang yang berjalan bersama dengan Allah akan diangkat oleh Allah. Orang yang berjalan bersama dengan Allah dikuatkan oleh Allah. Sehingga kita juga mengatakan, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Mungkin hari ini musuh-musuh jasmani kita kelihatan. Orang yang membenci kita kelihatan. Orang yang iri hati kepada kita kelihatan. Orang yang tidak suka kepada kita kelihatan. Tetapi dalam roh dan jiwa kita, dalam kekuatan iman kita, kita diangkat lebih tinggi daripada musuh-musuh kita. Sehingga kita terus menyanyikan syukur bagi Allah yang telah membebaskan kita, yang mengaruniakan kepada kita keselamatan dalam iman percaya kita. Sebab sebagaimana kita pelajari dari Mazmur pasal 17 kemarin, pasal yang ke-17, bahwa ketika sang pemazmur melakukan kebenaran, ia dianggap curang, ia dicurangi, ia dicurigai melakukan hal yang salah, ia dicurigai melakukan hal yang tidak benar, meskipun ia melakukan hal yang benar. Karena itu ketika kita secara kelihatan ada musuh kita atau orang yang benci kita, orang yang tidak menghargai kita, orang yang iri hati kepada kita, meskipun kita melakukan hal yang baik dan benar, selalu saya katakan percaya, kebenaran mungkin kelihatan terlambat, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Dan jangan kita kemudian terpengaruh, atau kita semua selalu dikasih ingat, jangan dipengaruhi dengan situasi yang buruk di sekeliling kita ketika kita adalah orang-orang yang benar. Karena Allah akan membelah dan mengangkat kita lebih tinggi dari musuh-musuh kita. Itulah yang kita terima dan kita pelajari di pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memampukan saudara. Ia adalah juru selamat kita yang telah mengalahkan dunia kekelaman, lembah kekelaman, yang menerima kasih karunia yang diangkat dari keturunan Daud.
menjadi raja yang diurapi, dan kita menjadi miliknya sebab kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mulailah hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Apapun situasi saudara, mulailah hari ini dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menjadikan Allah sebagai perisai, kubu pertahanan, tanduk keselamatan, sebab Ia adalah penyelamat kita. Yesus Kristus Tuhan memberkati kita semua. Shalom.